Ada seorang romo yang diberi tugas oleh pimpinan biaranya mengadakan misa bagi orang-orang tunanetra, kelompok orang-orang buta. Misa yang diadakan adalah misa Paskah dan temanya adalah Kristus sebagai cahaya dunia. Romo ini pun menjadi bingung. Bagaimana saya harus bisa menjelaskan kepada umat yang buta itu, yang sejak lahir tidak pernah melihat cahaya, sedangkan saya harus menjelaskan Kristus sebagai cahaya dunia. Romo itu pun akhirnya juga sulit tidur. Dia bingung, sepanjang malam dia renungkan bagaimana ya caranya ya, supaya saya bisa menjelaskan cahaya Kristus sebagai cahaya kepada orang yang buta. Sampai akhirnya Romo itu tidak menemukan ilham apapun. Dan keesokan paginya dia berangkat kepada umat buta itu. Alih-alih berkhotbah, Romo itu malah curhat kepada umatnya. Dia mengatakan, "Bapak Ibu, maaf saya bingung. Sepanjang malam saya mencari inspirasi bagaimana menjelaskan kepada saudara sekalian yang tidak pernah melihat cahaya, sedangkan saya harus menerangkan Kristus adalah cahaya dunia." Ada satu umat yang merespon apa yang dikatakan Romo itu, dan yang dikatakan itu justru membuka cakrawala pemahaman Romo itu akan Kristus sebagai cahaya dunia. Salah satu umat yang buta itu mengatakan, "Romo tidak perlu khawatir, tidak perlu memusingkan menjelaskan cahaya kepada kami yang tidak pernah bisa melihat cahaya ini. Tetapi katakanlah saja kebenaran akan Kristus. Memang kami tidak pernah bisa melihat cahaya, tetapi sejak kami mengenal Kristus dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saya bisa memiliki kekuatan dalam hidup ini. Di tengah kegelapan, saya memiliki ketegaran menghadapi dunia ini. Saya menjadi pribadi yang penuh syukur dan sadar betapa Allah mencintai saya dan banyak orang-orang yang membantu saya. Kehadiran Romo di sini juga bagi saya adalah kehadiran Kristus sendiri. Bukankah itu adalah suatu cahaya?" Romo itu pun akhirnya menjadi sadar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cerita ini adalah kisah nyata. Romo pembimbing saya sendiri dia mengatakan hal itu. Dari kisah itu tadi saya juga ingin meneguhkan kita semua. Hari ini Tuhan Yesus sang terang cahaya itu datang. Tuhan Yesus bangkit dari alam kematian. Cahaya tidak hanya sekedar lampu, tidak sekedar terang, tidak sekedar objek penginderaan mata kita, tetapi cahaya sebenarnya adalah pengetahuan, penyingkapan, pengertian. Apa yang sebelumnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Apa yang sebelumnya menjadi misteri, perlahan-lahan disingkapkan oleh Allah sehingga kita bisa mengerti. Oleh karena cahaya dan pengetahuan pemahaman itu, kita tidak lagi disebut kafir. Kita sering mendengar kata kafir. Kafir itu dari bahasa Arab kafur, artinya apa? Yang tersembunyi. Jadi kita tidak tahu, tapi setelah kita tahu, kita tidak lagi jadi kafir. Jadi jangan mau dikafir-kafirkan ya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit memberikan terang pemahaman misteri yang sebelumnya kita tidak mengerti. Apa rencana Allah, maksud Allah, sekarang kita bisa memahami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, Injil, itu adalah cahaya. Semuanya adalah penyingkapan. Manusia yang sejak semula diciptakan, tadi dikatakan, diciptakan dengan amat baik. Kita adalah citra Allah. Karena kita adalah citra Allah, kita diberi bahan atau dasar pembuatan kita itu adalah cinta kasih, kebaikan, kesucian, keadilan Allah sendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kodrat kita menjadi terluka, menjadi rusak. Kita akhirnya jatuh ke dunia ini.
Namun Allah kasih-Nya tidak berkesudahan. Dia merencanakan, mendesain rencana keselamatan. Ketika kita di dunia, manusia sudah jatuh di dunia, Allah memberikan perhatiannya melalui para nabi. Dia memanggil Abraham, memilih bangsa pilihannya, bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tadi dikatakan ada dalam perbudakan Mesir, Allah menyelamatkan dengan mengirimkan Musa. Lantas apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel lalu menjadi sepenuhnya cinta pada Allah? Pada akhirnya Israel pun juga mengkhianati Allah, melukai hati Allah. Tetapi cinta Allah tidak berkesudahan. Dia masih tetap ngotot untuk mencintai manusia. Israel menyembah berhala. Allah mengirimkan nabinya untuk mengingatkan. Tetapi Israel malah membunuh nabi-nabi itu. Hal itu tidak membuat Allah juga berhenti mencintai manusia. Dan puncaknya adalah mengirimkan putra satu-satunya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui sabda karyanya dan juga ketaatannya sampai mati di salib, membebaskan kita, menebus kita dari dosa. Yang sebelumnya kita buta, jiwa kita dilingkupi oleh dosa, sehingga kesulitan untuk melihat karya Allah, untuk melakukan yang baik. Dengan adanya penebusan oleh Tuhan Yesus sendiri, jiwa kita disembuhkan. Seringkali saya menggunakan perumpamaan kacamata ini. Kalau bagi Bapak Ibu yang punya kacamata, kacamatanya dilepas pasti akan kabur. Itu adalah gambaran jiwa yang penuh dosa. Tetapi berkat Kristus kita seperti diberi kacamata baru, melihat segalanya terang benderang. Yang ganteng tambah ganteng, yang cantik juga tambah cantik. Itulah karya Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah cahaya yang Allah sediakan bagi kita. Sebelumnya rencana Allah sesuatu yang misteri, yang jauh di sana, sesuatu yang adikodrati. Kita adalah makhluk kodrati, makhluk yang terbatas ruang dan waktu. Tetapi Allah menyingkapkan dirinya dan tercapai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang tak terbatas itu, yang jauh di sana menjadi sesuatu yang dekat, pribadi, yang bisa kita sentuh, kita rasakan di dalam diri Yesus Kristus itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menarik di dalam Injil tadi. Kita tadi adalah jiwa yang berdosa sudah ditebus. Karena sudah ditebus, jiwa kita yang kesulitan, jiwa kita yang buta mendapatkan cahaya dan mengerti. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Sebelumnya kita adalah tawanan dosa, kita adalah budak dari dosa. Seorang tawanan tidak memiliki kebebasan, dia tidak punya pilihan. Tetapi setelah kita dibebaskan dari dosa, kita menjadi orang-orang yang merdeka dan kita harus mau mengisi kemerdekaan itu. Lalu apa yang harus kita isi di dalam kemerdekaan itu? Tadi di dalam Injil kita sudah mendengarkan pada perempuan-perempuan datang untuk mengunjungi kubur Yesus. Tetapi di sana mereka tidak menemukan. Lalu berdirilah seseorang yang berpakaian berkilau-kilauan dan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, maka kita tidak perlu mencari Tuhan Yesus di makam yang kosong. Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit. Tuhan Yesus ada di dalam Ekaristi. Maka datanglah pada Ekaristi. Tuhan Yesus ada pada diri orang-orang miskin, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa melakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Tuhan Yesus ada di dalam persekutuan, keguyupan kita, bagaimana kita di tengah masyarakat keluarga
menciptakan kerukunan, kedamaian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, marilah di Paskah ini kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa ini, yang sudah diberi cahaya pengetahuan akan keselamatan ini, kita bagikan Paskah ini ke seluruh dunia dengan amal kasih, doa, dan pelayanan kita, sehingga semua orang bisa merayakan Paskah dan semua orang dapat memperoleh keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.